Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala aidha wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidha innama ana ar-rahmatul muhdah. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim. Pertama-tama yang dimuliakan pengurusi Masjid Nurul Aman, Dr. Ayub bersama ahli jawatan kuasa ICK Masjid, serta Tuan Imam, Tuan Bilal, dan juga urus setia masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Al-Faqir kali yang kedua berada atau berziarah ke Lahad Datuk. Dulu pernah tahun 2014 saya berziarah ke Lahad Datuk, dan setelah 10 atau 11 tahun Allah takdirkan berziarah kembali ke Lahad Datuk. Tuan-tuan muslimin, tak ada muslimatnya kah? Ada muslimatnya, ada. Muslimin, muslimat, kita telah mendengarkan bacaan maulid dan qasidah. Isinya yaitu tentang membacakan sirah nabawiyah dan juga qasidah, madaih, pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata adalah sebagai tanda mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang muslim, kita wajib memiliki dua perkara yang paling penting. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua yaitu ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara garis besarnya dua perkara ini wajib kita miliki sebagai khasaisul muslim, kriteria atau ciri-ciri sebagai seorang muslim. Meskipun jika ditafsir, dirincikan banyak, tetapi
yang paling terpenting yaitu tauhid dan ittiba. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ittiba yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara praktikal tauhid itu mempunyai dua makna. Dan ini dua makna ini selalu kita baca ketika kita membaca suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat ini itu menjelaskan tentang tauhid. Makna tauhid adalah an ta'budallaha wa tasta'inu bihi. An ta'budallaha wa tasta'ina bihi. Tauhid itu menyembah Allah dan memohon pertolongan agar dapat menyembah kepada Allah. Maka apabila kita menyembah Allah, dan untuk menyembah Allah pun kita hanya mohon pertolongan kepada Allah, maka berarti kita menunggalkan Allah, mentauhidkan Allah. Iyyaka na'budu yaitu menyembah, ibadah. Ibadah ini baru dapat kita lakukan apabila kita mempunyai mahabbatullah, cinta kepada Allah. Pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Barang siapa mencintai sesuatu, maka dia dapat menjadi hambanya. Maka kita menjadi hamba Allah mesti memiliki cinta. Maka boleh dikatakan ibadah itu adalah cinta. Kalau tidak cinta, maka kita tidak mengagungkannya, menyembahnya. Dan juga isti'anah, memohon pertolongan. Memohon pertolongan pun apa yang Allah berikan kepada kita adalah mahabbah. Karena dengan cinta itu juga kita dapat melakukan apa saja untuk yang kita cintai. Maka yang dapat menolong kita untuk mentaati Allah, menjauhi perintahnya adalah cinta itu sendiri kepada Allah. Jadi tauhid adalah ibadah, ya, tauhid adalah al-ibadatu wal isti'anatu. Tauhid itu ibadah, menyembah dan memohon pertolongan. Yang menolong kita untuk melaksanakan semua kehendaknya adalah cinta, sumber, ya, yang memberikan kekuatan kita untuk beribadah adalah cinta. Cinta kita kepada Allah itulah yang menolong kita dapat melaksanakan perintah Allah. Maka kalau kita buat satu skema tauhid, maknanya dua, al-ibadah dan al-isti'anah. Maka kemudian kita temukan garis ibadah dan isti'anah adalah al-mahabbah. Maka tauhid adalah mahabbah. Ya, tauhid adalah mahabbah, cinta. Yang kedua adalah al-ittiba', mengikuti. Mengikuti pun ada dua. Ada al-ittiba'u al-jali wal ittiba'ul khafi. Mengikuti Nabi, ini al-ittiba', ittiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi pun ada dua. Mengikuti secara zahirnya
dan mengikuti secara batinnya. Mengikuti zahir, ya, melaksanakan perintah-perintah Nabi yang zahir, mengikuti sunnahnya, amalan-amalan sunnahnya, dari sholat sunnah, puasa sunnah, dan praktek-praktek ibadah yang sunnah-sunnah kita tidak tinggalkan. Itu yang jali, termasuk membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membacanya dengan lidah bagian daripada anggota tubuh yang zahir, maka itu juga termasuk amal, termasuk ittiba, ya, mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ittiba pun, mengikuti orang itu pun perlu cinta. Orang kalau tidak cinta tidak akan mau mengikuti, ya, seseorang. Istri kalau tidak cinta tidak mau mengikuti kita, ya, maka cinta itu selalu berkata, ya, aku akan bersamamu kemanapun kau pergi, ya, dan mampu meninggalkan semuanya, ya, mengikuti kemanapun engkau berada. Itu cinta. Maka ittiba itu adalah hub. Dan yang kedua, al-ittiba'ul khafi, mengikuti secara khafi, bukan zahir yang nyata, tetapi batin, ya, yang tersembunyi. Mengikuti khafi ini, mengikuti Nabi secara batin ini adalah menyandang atau menghiasi diri dengan akhlak-akhlaknya. Maka tidak mampu mengikuti Nabi kalau sifatnya tidak sama. Seperti suami istri, kenapa jadi jodoh itu panjang, tidak cerai-cerai? Karena sama sifatnya. Ya, ada yang ada bezanya, tetapi banyaknya sama. Sama-sama malas, sama-sama tidak suka mengaji, ya, itu akan panjang jodohnya, ya. Sama-sama suka makan, ya, kuliner katanya orang Indonesia bilang, atau sama-sama suka jalan. Nah, kalau yang suaminya suka pergi travel, istrinya tak, itu selalu gaduh, ya, lama-lama cerai, ya. Maka cinta itu adalah mengikuti itu kalau sifatnya sama, ya. Seorang yang menjadi ikutan sebagai guru misalnya, kalau sifatnya sama maka dia suka dan dia ringan mengikutinya. Nah, maka ittiba secara khafi pun sebetulnya cinta, ya. Karena cinta itu adalah tukeran sifat, ya. Cinta itu tukeran sifat. Namun kepada Nabi ini, ya, dan kepada Allah ini, cintanya bukan cinta zahir, tetapi cinta rohani, cinta batin. Tadi jika tauhid adalah cinta dan al-ittiba adalah cinta, hub, mahabbah, maka berarti ad-dinu huwal hub. Agama ini cinta. Itu sebab Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Nabi diperintahkan oleh Allah, katakanlah jika engkau mencintai Allah. Nabi disuruh mengatakan begitu, jika engkau mencintai Allah maka ikutilah aku. Jika engkau mengikuti aku, yuhibbukumullah, maka Allah memberi cinta. Maka cinta itu, ya, cinta dalam agama ini, cinta yang dibahas oleh Nabi ini adalah cinta rohani, bukan cinta jasmani. Nabi pernah bersabda begini, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilai min
waladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang kalian, ya, melainkan aku lebih dicintai dari anaknya, dari hartanya, dari semua manusia. Sayyidina Umar pernah menjawab kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari cintaku kepada anakku. Disebutkan semua, orang tuaku, istriku, hartaku, dan semua manusia. Tapi dia kecuali diriku, ya. Dan Nabi mengatakan tidak sempurna, tidak beriman, kecuali aku dicintai lebih daripada kamu mencintai kepada dirimu. Ini tuan-tuan, Nabi seolah-olah meminta sesuatu yang tidak logik. Coba kita pikir bersama-sama. Ada tidak orang mencintai orang lain melebihi cintanya kepada dirinya? Itu tidak mungkin. Nah, maka kalau bukan maknanya yang Nabi bicarakan, cinta itu cinta rohani. Yang Nabi sebut lebih daripada dirimu adalah cinta jasmani. Kalau tidak itu kita artikan, kalau tidak begitu kita memahaminya, maka berarti Nabi mengatakan sesuatu yang mustahil. Ada tidak orang mencintai orang lain melebihi cintanya kepada dirinya? Tidak ada, tuan-tuan. Kenapa? Karena setiap orang tunggal untuk dirinya. Maka tidak ada yang membela dia, yang menjaga dia, melindungi dia, ya, kecuali dia sendiri. Ya, kita mau nunggu siapa? Itu sebab di dalam agama kita tidak boleh bergantung kepada orang. Karena ketunggalan orang untuk dirinya hanya memikirkan dirinya. Ya. Setiap saat kita menyaksikan kehendak Allah pada diri kita, ya, maka setiap saat kita hanya berpikir, aku hanya berpikir diriku. Semua seperti itu. Ya, tidak ada yang membela kita, melindungi kita, ya, kecuali diri kita sendiri. Maka bagaimana Nabi meminta cintai aku lebih daripada cintamu kepada dirimu? Ini kan keluar dari nalar akal. Ya, maka kalau cinta jasmani saja, ya, itu kadang melintasi akal, ya, apalagi cinta rohani. Maka Sayyidina Umar menjawab, sekarang ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada cintaku kepada diriku. Baru Nabi katakan al-an ya Umar, artinya sekarang telah beriman, telah sempurna iman. Nah, maka cinta yang dibahas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, itu cinta rohani. Sekarang di dunia ini di dunia ini cinta yang paling tinggi itu cinta siapa? Cinta ibu kepada anaknya. Tidak ada yang melebihi itu. Ya. Istri kepada suami tak melebihi. Suami kepada istri lagi, ya, tidak. Tapi ibu kepada anaknya, ya, itu cinta yang paling agung. Namun cinta ibu kepada anak juga bukan cinta rohani, masih cinta jasmani. Yang mana Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih daripada cintaku kepada anakku, orang tuaku, termasuk ibu.
Ya, tadi anakku itu termasuk anak. Cinta anak, orang tua kepada anak, cinta. Maka Sayyidina Umar menyebutnya melebihi daripada cintaku kepada anakku. Karena cinta yang paling tinggi adalah orang tua kepada anak. Tapi Nabi meminta, cintai aku lebih dari semua itu. Bukan berarti secara logiknya apabila kita mencintai Nabi, maka kita tidak lagi mencintai anak, orang tua, suami atau istri. Di sini Sayyidina Umar menyebut istriku. Ya, itu sebagai peran lelaki, mewakili perempuan juga, suamiku. Itu. Rahasianya di mana? Rahasianya bahwa cinta yang dibicarakan di situ adalah ya, al-hubbul haqiqi, cinta hakiki, cinta ilahi, cinta rohani, bukan cinta jasmani, yaitu cinta syahwat. Gambaran cinta syahwat ini itu juga sama ya, gambaran cinta ilahi itu. Ya, contoh, kita tidak dapat mencintai perempuan kalau perempuan tidak menerima cinta kita. Ya, maaf. Tadi tauhid adalah cinta, ittiba adalah cinta. Ini tidak ada kaitannya dengan cinta jasmani, cinta syahwat maksudnya. Ya, cinta hayawan, cinta syahwat tidak. Ini murni cinta rohani. Ya, keinginan rohani. Namun karakternya cinta itu sama. Ya, seperti kita mencintai perempuan, maka akan mencintai semua yang ada kaitannya dengan perempuan. Adiknya, emaknya, kampungnya, semuanya. Itu. Namun kalau kita perempuan tidak menerima cinta kita, kita tidak dapat mencintai. Ketika seorang perempuan mengatakan aku cinta padamu, nah perempuan juga mengatakan aku cinta padamu. Jadi tukeran cinta. Ya. Cinta perempuan kita ambil untuk mencintainya, cinta lelaki pun diambil oleh perempuan untuk mencintainya. Maksudnya bahwa ya, seseorang itu, ini jasmani kita ini, syahwat ya, itu mempunyai keinginan, yaitu cinta. Cinta itu adalah keinginan untuk mendapatkan kebahagiaan, sebetulnya itu ya, sebetulnya sebagai manusia jasmani tidak mampu mencintai orang di luar dirinya ya, artinya orang itu mencintai dirinya sendiri saja. Maka ketika seorang lelaki mengatakan aku cinta padamu, itu bohongnya 100%. Ya, karena tidak mungkin ada orang mencintai selain dirinya, itu tidak mungkin. Yang terjadi adalah, wahai wanita, aku cinta padaku. Ambillah cinta ini, cintai aku dengan cintaku. Yang ada begitu. Kalau tidak begitu, tidak bercinta. Maka perempuan juga mengatakan begitu, sama bang, aku juga cinta pada diriku sahaja. Ambillah cintaku kepada diriku, cintai aku dengan cintaku, penuhi keinginanku. Itu maksudnya, karena cinta adalah keinginan. Kita cinta kepada Allah pun sama. Jika Allah tidak mencintai kita, maka kita tidak dapat mencintai Allah dengan cinta kita, tidak ada. Karena kita tidak tahu apa keinginan Allah. Apabila Allah mencintai kita, maknanya Allah memberikan cintanya kepada dirinya. Kepada kita, diberikan kepada kita cinta itu, cinta kepada dirinya, untuk kita cintai Allah dengan cintanya. Namun musyarakah antara Allah dan makhluk hanya satu arah. Hanya Allah saja memberikan cinta kepada makhluk, makhluk mencintai Allah dengan cinta Allah.
Tapi Allah tidak mengambil cinta kita, tidak. Kalau tadi cinta jasmani, laki perempuan, inilah cintaku kepadaku. Ya, maka orang yang bercinta itu, ya, kalau memang ada orang mencintai orang lain, maka dia akan memenuhi keinginan orang lain dan nggak mau keinginannya dipenuhi. Nih, kita kan setelah mengatakan aku cinta padamu, terus minta dibuatkan kopi, minta siapkan makan, minta dicuci pakaian, minta dibersihkan rumah, minta dilayani tidur, gitu. Karena perempuan juga sama, ingin dilayani, dibuatkan rumah, belikan kereta, belikan gelang, belikan. Nah, kalau itu tidak ada, semua cerai. Ya, kalau keinginan dia tidak termenuhi, cerai langsung. Ya. Atau tadinya dia sangat mencintai, rupanya begitu malam pertama baru tahu bahwa suaminya yang baru dinikahi adalah pondan, terus minta cerai. Ya. Karena keinginannya tak dapat. Untuk apa? Karena cinta itu adalah kepada dirinya. Kita diciptakan begitu, tidak lebih dari itu. Tidak mampu lagi kita mencintai orang lain. Karena siapa yang melindungi diri kita? Siapa yang memenuhi keinginan kita? Dan keinginan itu timbul dari diri masing-masing. Dan siapa yang mengerti keinginan itu kecuali kita? Ya, kenapa kita marah-marah karena keinginan kita tidak dipenuhi oleh orang lain? Itu akalnya kurang sehat. Ya, kecuali ada ikatan cinta. Nah, maka bagaimana agama menyuruh, ya, hormati orang, pelihara orang, jaga orang lain selain dirinya? Itu cinta rohani namanya. Ya, cinta tadi, cinta tauhid, cinta ittiba. Ya, Allah telah memberikan cintanya, maka ayatnya lihat. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, in kuntum tuhibbunallah, jika engkau mencintai Allah. Nah, jika engkau mencintai Allah, maka kita mesti punya cinta Allah dulu. Ya, untuk kita cintai Allah dengan cintanya. Lagi Allah yang tak nampak, gaib mutlak. Tetapi kata Allah, kalau engkau ingin, ya, kalau kita artikan secara bebas, secara praktikal, jika engkau ingin punya cintaku kepada diriku, engkau ingin mempunyai cinta ini agar engkau mencintai aku dengan cintaku, fattabi'uni, ambillah cinta itu di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baru yuhibbukumullah, baru akan berbalas cinta. Kalau engkau ingin punya cinta, ambil di Muhammad, engkau akan dapatkan cinta. Maka Nabi mengatakan, ya, jika engkau percaya, cintai aku lebih dari segalanya. Artinya bukan setelah orang cinta kepada Nabi, terus anak istrinya ditinggalkan. Bukan. Engkau kemarin mencintai anakmu dengan cinta jasmanimu, cinta kepada istrimu dengan cinta jasmanimu. Tadi saya tidak teruskan. Seorang ibu pun cinta kepada anak itu masih termasuk cinta syahwat, cinta jasmani. Bukan cinta kepada orang lain selain dirinya. Tidak mungkin. Kalau ini anak kita, ini anak orang lain, lalu begaduh, mesti anak orang lain kita dorong, anak kita peluk. Kenapa? Dia darah daging kita, bukan orang lain selain diri kita. Berarti itu juga termasuk cinta kepada dirinya. Nah, orang selain dirinya ini anak orang lain, bukan dirinya. Maka lagi istri bukan siapa-siapa kita. Ya, cepat kita cerai kalau ada masalah. Istri lagi minta cerai banyak-banyak. Ya. Zaman sekarang coba tengok, yang paling banyak minta cerai perempuan, tuan-tuan. Saya sering didatangi orang lelaki nangis-nangis. Kenapa? Istri saya meninggalkan saya. Terus saya jawab goblok gitu. Ya, kenapa menangis laki-laki? Gitu. Ya, tapi inilah fakta. Ya. Ketika tidak terpenuhi, karena ya mungkin dunia sekarang dunia kapitalisme, ya, yang berpihak kepada perempuan.
Jadi yang banyak dapat uang di pekerjaan perempuan daripada laki-laki. Makanya minta cerai yang banyak dari perempuan. Ya kalau kita bahas jauh-jauh ke sana. Tapi masalahnya memang orang diciptakan oleh Allah hanya cinta kepada dirinya. Ya. Manusia itu ya, lihubbil khairi lasyadid katanya. Cinta itu kepada dirinya saja, sangat mencintai dirinya. Itu tidak dapat cinta itu lebih kepada selain dirinya. Ini cinta jasmani, cinta syahwat. Tetapi cinta rohani ini baru cinta yang akan melewati jas dirinya. Cinta orang lain, menyabari orang lain, meridhoi orang lain, memaafkan orang lain, melupakan kesalahannya orang lain, baik sangka kepada orang lain, memberi kalau orang lain tidak memberi, menyambung silaturahmi kalau orang lain memutus, membalas kebaikan kepada orang lain yang jahat. Dan ini anak cinta rohani. Cinta inilah yang memelihara orang lain. Kalau tidak punya ini, tidak mungkin, tidak mampu. Tidak mampu. Allah tidak bekali cinta jasmani ini untuk menjaga, memelihara orang, tidak. Ya, istri kita selama memuliakan kita, menghormati kita, terus kita sayangi. Tapi sekali saja dia menghina kita, merendahkan lelaki, bubar cintanya, sudah lemah cintanya. Ya, mulai tertarik dengan seorang janda di kedai kopi yang suaranya lembut-lembut. Nah, ini padahal sama saja perempuan. Ya, ini contoh ekstremnya lah. Ya. Maka kita perlu kepada cinta agama itu, tauhid itu, ittiba itu, agar kita tidak peduli orang berbuat jahat. Ya. Baru di situ cinta seperti matahari. Matahari sinarnya tidak pernah ke belakang, tapi terus memberi. Barulah itu cinta seperti baunya durian lah. Kalau durian baunya tidak pernah masuk lagi ke dalam, tapi terus menyembur keluar. Cinta itu begitu, seperti sinar, seperti harum. Itu cinta rohani. Tapi kalau cinta syahwat, cinta jasmani, itu memang ananiyah. Kita kalau tidak punya akhlak, tidak punya tauhid, tidak punya ittiba, kita tidak dapat hidup dengan orang lain dengan damai. Itulah kita perlu agama. Perlu tauhid, karena tauhid adalah cinta. Perlu ittiba, karena ittiba adalah cinta. Itu kenapa kita selalu diseru-serukan untuk mencintai Nabi. Bukan cinta syahwat, tapi cinta rohani. Cinta syahwat itu tumbuh dari mana? Dari sifat-sifat yang ada di tubuh ini. Mata ingin melihat yang cantik, telinga ingin mendengar suara yang lembut. Istri kalau sudah mulai bebel-bebel, ini telinga sudah sakit, menderita. Ya, istri kita kalau yang umurnya sudah sama-sama 80 tahun, nggak mungkin dipandang pejam saja meskipun berhadapan, karena sudah tidak indah pemandangannya. Tapi kalau baru pengantin baru umur 20 tahun, ya, tidak ada yang cantik kecuali engkau, dek. Di dunia ini hanya engkau, meskipun bohong. Begitu keluar dari rumahnya, banyak sangat yang lebih cantik rupanya. Ya, karena syahwat, ucapan itu adalah untuk keperluan dirinya. Bila laki-laki memuji-muji, kalau nak tidur, hanya engkau, dek, yang paling cantik. Ya, engkau yang paling indah. Ya, tapi sudah selesai, banyak deh yang indah di luar tuh. Itu cinta kepada diri. Itu tidak salah, karena manusia karakternya begitu dan semua akan melakukan itu untuk kebahagiaan dirinya. Tapi untuk membahagiakan orang lain perlu cinta rohani itu. Apa? Sifat-sifat rohani, yaitu akhlak. Perlu sidik, perlu sabar, perlu ikhlas, perlu ridha, perlu tawakal, perlu zuhud, perlu wara', perlu syukur,
perlu sifat memaaf, baik sangka, tidak menyesali apapun, dan seterusnya. Dan akhlak itulah orang akan menerima perhatian, pemberian, anugerah, cinta dari sesama. Itulah yang disebut al-ukhuwah Islamiyah. Ya, ukhuwah Islamiyah. Nabi SAW dia adalah sang cinta. Maka dikatakan Al-Habib. Lihat kalimatnya Al-Habib. Dalam sorof, dalam bahasa Arab, Al-Habibu wazan fa'ilun. Fa'ilun ini punya dua makna. Makna fa'il, subjek, makna maf'ul, objek. Dialah kekasih, dialah pencinta. Itulah Rasulullah SAW. Itu sebab tidak ada nama Muhammad SAW sebelum dia lahir. Muhammad adalah dipuji, terpuji. Bahkan Muhammad banyak dipuji. Kalau Mahmud dipuji saja sekali, tapi kalau Muhammad dipuji-puji, dipuja-puja, karena akhlaknya yang mulia. Itu sebab Nabi, pujiannya kepada Nabi, kebaikannya kepada Nabi seperti matahari, seperti angin, seperti minyak harum, karena terus ya, memberi keluar kepada orang lain. Dan para sahabat yang hidup bersama Nabi menerima itu. Orang misalnya marah, berbuat jahat kepada kita. Kenapa orang berbuat jahat kepada kita? Apakah memang persoalannya ada di kita? Bukan. Permasalahannya bukan di kita. Orang yang jahat kepada kita itu permasalahannya lebih kepada dirinya sendiri. Kita dengan istri kadang-kadang begaduh, kecil masalahnya, tapi begaduhnya besar. Karena masalahnya ada dalam diri masing-masing. Adapun di luar diri, maka ketika ada orang jahat kepada kita, ya kita jangan pikirkan bahwa betul-betul dia memusuhi kita. Tidak, tetapi dia punya problem daleman, yaitu tidak mempunyai sifat baik. Ya. Orang hanya dapat memberi ya, apa yang dia punya. Yang tidak dia punya tidak dia beri. Durian hanya mengeluarkan baunya. Ya, bau durian mengeluarkan bau dia, bukan bau durian mengeluarkan bau oren. Itu yang dia lakukan kepada kita, perkataan, perbuatan itu yang dia punya. Artinya dia tidak punya kebaikan. Kenapa Islam menyuruh kalau orang berbuat buruk kita berbuat baik? Karena dia tidak punya. Kalau kita punya, beri supaya dia punya. Maka itulah Nabi berdakwah kepada sahabat selalu memberi. Ya, orang yang memutuskan Nabi sambung, orang yang tidak memberi Nabi beri, orang yang berbuat jahat Nabi berbuat baik. Tapi itu kalau tidak punya akhlak rohani, cinta rohani, tidak mampu. Tidak mampu. Itulah tuan-tuan, makna tauhid adalah menyembah Allah dan minta tolong kepada Allah. Hatta cinta nafsu juga. Kalau perempuan itu cintanya, ya, perempuan itu kekasihnya, artinya dia cinta kepada dirinya, dia berikan kepada perempuan untuk mencintai dia. Maka perempuan itu adalah suratu hubbihi, gambar yang dikhayalkan sebagai cintanya. Bahkan ilustrasinya begini menurut orang sufi. Orang itu hanya cinta kepada dirinya, tetapi dia pencintanya, dia kekasihnya, tetapi dia tidak dapat memeluk dirinya sebagai kekasihnya karena pencintanya dia, kekasihnya dia. Maka dia ingin ya, kekasihnya itu ada di luar dirinya. Maka cinta itu keinginan. Kalau dia ingin dilembut-lembutkan wanita, dirayu-rayu wanita, maka dia akan suka kepada wanita yang lembut. Begitu tengok perempuan tengah belai-belai kucing, terus laki-laki mengatakan, andaikan aku kucing, katanya gitu. Kenapa? Karena dia ingin, cintanya ingin dia dibelai. Ya. Kalau dia yang membelai dirinya tidak indah, maka dia ingin yang menjadi kekasihnya, dirinya sendiri ada di luar dirinya. Maka ketika dia melihat perempuan seperti yang dia inginkan, lalu dia hayalkan perempuan itu adalah kekasihnya. Inilah dia wanita idamanku yang diutus oleh dewa.
Perempuan juga sama, ingin laki-laki yang kelihatan wibawa, ya, hero. Ya, laki-laki pun datang dengan hero, padahal pengecutnya bukan main. Ya, laki-laki pun tampil dengan dermawan, padahal kedekutnya bukan main. Nanti tahunya kalau sudah suami istri. Maka perempuan itu juga membayangkan, ini dia, ya, dewaku. Kan ada lagunya begitu. Inilah dia dewaku, diutus oleh Tuhan untuk membahagiakanku. Hanya engkau. Terus itu semuanya khayal. Ya, khayal. Tetapi setelah nikah tak berhenti begaduh sampai tua. Ya. Aku lihat dulu kau bang, ya, hidungmu mancung, tapi kenapa begitu sudah jadi suami hidungmu hilang? Dulu kau nampak gagah, tapi sekarang pengecut sangat. Perempuan kan cakap begitu akhirnya. Ya, apa engkau penipu bang? Itu kalau nak diucapkan, tapi ya tak diucapkan. Ya, kenapa? Karena semuanya khayal, bukan hakiki. Tapi yang hakiki adalah Allah menciptakan diri kita untuk kita tunggal, dan kita perlu kepada rohani kita untuk berdamai dengan keadaan apapun, dengan siapapun. Dan itulah agama kita hadir untuk membangun tauhid dan ittiba, yaitu cinta Allah yang diberikan kepada Nabi. Karena cinta itu isinya akhlak. Kalau cinta itu umpama kotak kita belah, isinya akhlak. Coba orang bercinta apa? Memahami, mengerti, melupakan, memaafkan. Itulah akhlak semua. Namun kalau cinta nafsu, itu akhlak tipuan, maslahat, manfaat. Tapi kalau rohani, itulah akhlak yang sebenar-benarnya. Kita perlu bertauhid agar Allah memberikan cinta sehingga kita mampu menyembahnya, dan cinta itulah sumber isti'anah, pertolongan kita. Dan kita disuruh mengikuti Nabi untuk mendapatkan cintanya. Karena dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, mengutamakan Nabi, Allah akan menganugerahkan cintanya. Untuk itulah para ulama bikin maulid, bikin qasidah, semata-mata agar Allah menganugerahkan cinta hakiki kepada rohani kita. Tuan-tuan dan puan-puan, itu saja. Semoga meskipun ringkas, sebetulnya kalau nak dibentang itu satu buku, tuan-tuan. Ya, saya ringkas satu buku. Jadi tak tahulah paham ke tak paham. Ya, kalau nak dibaca bukunya tebalnya 220 muka surat. Ya, kalau nak dibaca itu 2 hari baru selesai. Tapi saya ringkas hanya beberapa menit saja. Tapi saya yakin paham, lagi yang tua-tua karena sudah mengalami cinta bohongnya sudah sampai tua. Gitu ya. Tinggal cinta rohaninya ya ada atau tidak. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.